Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bun yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini siapa Bun yang sudah nonton film Ipar Adalah Maut? Saya merasa perlu untuk mengulasnya di video ini karena pesan yang disampaikan oleh film ini tuh menurut saya sangat bagus sekali dan perlu disebarkan buat masyarakat kita. Apalagi saya juga pernah menangani kasus klien saya yang suaminya di sini juga selingkuh dengan ipar. Awal mulanya juga sama, ya, sama-sama tinggal serumah dan sama-sama terjadi perzinahan. Saya nggak tahu gimana hancurnya istri yang dikhianati oleh suami sendiri dengan adik kandungnya sendiri. Nah, auzubillah. Oh ya, buat bunda yang sudah nonton, ya pastinya bisa ngerasa ini marah, ya, gemes, bahkan benci sama sosok Aris dan Rani yang merupakan saudara ipar, tapi melakukan perselingkuhan dan perzinahan. Nah, di sini saya tidak membahas alur ceritanya secara detail ya Bun, tapi intinya pasangan suami istri ini, yaitu Aris dan Nisa, kedatangan tamu baru yang tinggal di rumah mereka, yaitu adik kandung si Nisa yang bernama Rani. Ya awalnya gak ada apa-apa, tapi lama-lama itu berujung pada perzinahan dan pengkhianatan yang menghancurkan tatanan rumah tangga Aris dan Nisa. Terlepas dari alur ceritanya, menurut saya pesan film ini itu sangat jelas, sejelas judul filmnya, bahwa ipar adalah maut. Nah, ini yang mungkin kurang disadari dan bahkan cenderung diabaikan dan diremehkan di masyarakat kita. Tanpa kita sadari, dampak kerusakan dari hadirnya ipar ini ternyata sangat dahsyat, ya, sebagaimana yang digambarkan di film ini. Dari film ini itu kita jadi belajar Bun, bahwa sedekat apapun hubungan darah kita dengan saudara kandung kita, sebaik apapun hubungan kita dengan saudara kandung kita, bahkan setulus apapun ya niat kita untuk berbuat baik atau menampung saudara kandung untuk tinggal bersama dengan keluarga kita, nah ini sebenarnya ipar itu sangat berbahaya. Bahkan jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah memperingatkan dengan keras dalam sabdanya, Al-Haumul Maut, ipar adalah maut. Ya persis seperti judul film ini. Kenapa ipar itu begitu berbahaya sehingga disebut Rasulullah sebagai maut? Nah, karena Bun, di masyarakat kita ipar itu sering kita asumsikan sebagai saudara ya atau kerabat dekat. Padahal di saat yang sama menurut syariat status ipar itu bukan mahram. Artinya seorang suami dan adik ipar itu haram untuk bersentuhan kulit, haram untuk berkhalwat, haram untuk berdekatan seperti adik kandung sendiri. Masalahnya adalah di masyarakat kita itu, adik ipar itu sering diperlakukan selayaknya adik kandung. Kakak ipar dianggap sebagai kakak kandung sendiri. Inilah stigma yang mau didobrak oleh film Ipar Adalah Maut ini, Bun. Ibaratnya, film ini tuh mau menyampaikan ke kita bahwa ketika saudara ipar itu tinggal bersama keluarga kita, maka ya besar kemungkinannya untuk terjadi zina mata, zina pikiran, zina hati, khalwat, atau nyepi berdua, atau tindakan-tindakan lain yang semakin menggiring ke perzinahan yang nyata. Saya termasuk yang ikut berterima kasih ya dengan adanya film ini, karena masyarakat kita itu jadi lebih aware ya dan teredukasi bahwa kehadiran ipar itu berpotensi membuat kerusakan yang besar, karena secara nggak sadar peringatan Rasul itu sudah kita langgar. Bahkan ya Bun, saya itu pernah mendengar nasihat dari seorang ulama kepada kaum laki-laki, jangan pernah mencampur dua wanita di dalam satu rumah. Ya, dua wanita yang dimaksud di sini itu ada tiga. Jadi yang pertama, jangan mencampur antara mertua dan menantu. Nah, yang kedua, jangan mencampur istri pertama dan istri kedua di atap yang sama. Dan yang ketiga, jangan mencampur istri dengan ipar. Nah, coba sekarang Bunda perhatikan efeknya ketika ipar itu tinggal serumah. Oke, di awal-awal mungkin masih biasa-biasa aja ya. Tapi coba nih, ikuti terus ceritanya. Ada momen-momen di mana si Aris ya beberapa kali melihat Rani dalam kondisi auratnya itu terbuka. Ya mereka juga jadi sering berkhalwat berdua, nebeng mobil ke kampus, ngobrol berdua, makan berdua dan sebagainya. Nah ini lama-lama muncullah rasa nyaman dan saling membutuhkan
dan akhirnya ya berujung pada perzinahan. Dan semua itu berawal dari mewajarkan hubungan dekat dengan saudara ipar. Nah, ini loh Bun, betapa halusnya setan menggiring manusia ke dalam kehancuran ketika peringatan Rasulullah itu kita abaikan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nggak apa-apa lah, itu kan cuma saudara, nggak mungkin lah saudara sendiri tega melakukan itu. Suamiku kan juga orang yang soleh, adikku juga orang yang baik, pasti mereka bisa jaga diri dong. Eits, awas ya, ini bukan soal saudara atau bukan saudara, bukan juga soal apakah suami ini soleh atau nggak soleh, tapi ini tuh soal apakah yang kita lakukan ini sudah benar ya, sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasul, atau jangan-jangan kita itu mengambil keputusan ini hanya dengan mengandalkan asumsi dan logika kita yang jelas-jelas itu terbatas. Si Nisa ini kan sebenarnya punya intuisi ya dan nurani yang kuat ketika ibunya menitipkan adiknya untuk tinggal bersama Nisa dan suaminya. Tapi karena dia merasa itu nggak enak ya menolak ibunya, maka dia putuskan untuk menerima Rani tinggal di rumahnya. Saya kurang tahu nih apakah Nisa waktu itu sudah mengetahui hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa al-haumul maut ya, alias ipar itu adalah maut. Tapi yang jelas si Nisa ini sudah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan manusiawi, bukan syariat. Ini jadi pesan keras buat kita semua Bun, betapa pentingnya buat kita untuk tahu aturan fikih dalam rumah tangga ya, betapa pentingnya halal haram ya, dan betapa pentingnya tahu aturan adab dan syariat. Sebaik apapun asumsi dan perhitungan logika kita, kalau tidak sejalan dengan syariat itu lebih baik batalkan. Ya, artinya sebelum mengambil sebuah keputusan apapun, kita wajib timbang lagi dengan kacamata agama. Saran saya, sebelum mengambil keputusan sepenting dan segenting yang dilakukan keluarga Nisa, selalu tanyakanlah kepada diri sendiri. Kira-kira Allah ridho nggak ya? Kalau dalam Islam, aturannya itu kayak apa ya? Meminjam kata-kata hikmah yang disampaikan Nisa di bagian akhir film, saya setuju Pun, bahwa jangan sampai kita itu hanya berusaha sebatas menjadi orang yang baik saja, tapi juga harus punya pendirian dan tahu aturan agama. Karena sejatinya setiap hal yang Allah dan Rasul haramkan itu pasti mengandung bahaya yang besar untuk kita hindari. Nah, sampai di sini gimana nih menurut Bunda? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Baik, buat Bunda yang mungkin mengalami kasus seperti yang dialami oleh Nisa di film Ipar Adalah Maut ini, Bunda tidak perlu berkecil hati ya. Bunda di sini tidak sendirian. Karena di luar sana masih banyak Nisa-Nisa yang lain yang juga mengalami hal serupa. Bahkan klien-klien saya juga itu pernah mengalaminya. Jadi jika Bunda butuh solusi dan bimbingan baik secara lahir maupun spiritual, maka Bunda bisa konsultasikan dengan saya secara privat melalui nomor yang ada di sini. Baik, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.